Shalom. Shalom ma ya tahun nami hubata haganupan, hubani bapa, hubani inang, sonai homa, hubani nama poso, pakon nyombah nami, dakdanak sekolah minggu. Hun ke KPS Padang Bulan, ya tahun hanami, selamat hari Minggu, selamat berkebaktian ma hubata haganupan, Ijape Hita Marianan melalui ibadah live streaming. Minggu tasadarion, Aima Minggu pa-20-hon Doktrinitatis dengan topik Bah Hagoluhan. Dear Bapak Inang, Paimai Pukahita, acara ibadah permingguanta, Dear Asemar Tonggo Hita, secara pribadi bersaat teduh mangindo pangurupion humbani Tuhan nebata ase Tuhan ma mangurupi jana mamasu-masu permingguanta iberehanami panorang untuk bersaat teduh. Amin. Riap maita jongjong, pasirsir hita madirita lao mamuji pasang pentuan in. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Marhite hosido ase ibagas Kristus Yesus na siam. Ay iya do gabe hapentaran bata umban ne bata. Hapitoran apa hapasingon apa haluahon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Hamne bata bapa na itanda nami ibagas goron ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iparentakon hamdo marhite tondu muna pasing. Ase mardame hanami pakon hasoman nami tanda ni natongon hanami makaporsayon umbamu. Halani ay tetap maham marianan itong-atongan itupuan namion. Ase tongtong hanami gokdame jana marparsauran naorot pakon ham. Sonay hame age pakon hasoman nami. Balau si hamba tongko nami marhition anakmu Tuhan Yesus Kristus sibuan damein. Amen. Undul makuria. Huhamegah kondoin tong-tong, Yesus Tuhanku rupe hutongon. Marmegah-megah mandoding au, mamuji Yesus parholongin. Puji hita Tuhanta marhite doding, haleluya nomor 306 ayat sada das subani tolu. Huhamegah kon doin tong-tong. Huhamegah kon doin tong-tong, Yesus Tuhan guru pehutongo, au parsimada tinobus ni, nabi nabayu nitondui, marmegah-megah mandodinga, mamuji Yesus marholongi, marmegah-megah mandodinga, mamuji Yesus marholongi.
suni namang gokia songo doding di malaikati holong mabika rapakona marbega-mega mandodinga mamuji Yesus parolongi marbega-mega mandodinga mamuji Yesus parolongi. Sai huondoskon madirikon ibagas Tuhan sonang uhur hon mangalo-alo parohniin gok bay holong ni dogolukin marbega-mega mandoding au mamuji Yesus parholongin Sai huondoskon madirikon ibagas Tuhan sonang uhur mangalo-ngalo paroni gok bay holong ni dogoluki marbega-mega mandodinga mamuji Yesus parolongi marbega-mega mandodinga mamuji Yesus parolongi. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita madosa tahumbani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata si mada sagala nadong, si boto haganup anja na ibata parpitor. Ia jari hamdo hanami ase mamalason pasu-pasu nani pondos muham bandami. Tapi gatilang ia sonang kon hanami si bere-beremu. Jana ia jam kon hanami do gogo, pikiran, sonai age urnami sandiri, lao masuhuni sura-sura nami. Jajat na urang podas do pangahap nami, martambah sinadongan, gabe ipindai hanami, perhitian na so tiba dalani. Lang humay pakehanami panorang na biniremu, ibagas gog tanggung jawab. Gati duloloy hanami, lao mangindai ham, halani mamparayak arta na salpuin. Ham Tuhan, marpangulagi maurmu mangidah ganup dosa pakon hajaton namiin. Hartuki ham maur nami, ase ulang inunutan nami makorjahon dosa, pakon ganup na jatin. Topaham maur na bayu marhite tonduimu, ase tongtong hanami manggolu ibagas sapitoranmu, ibagas Kristus Yesus si paluain, sasap hamma dosa nami, anja jalo hamma tonggo namion. Amen. Tangar anja persaya hita mahata ninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggom marparlao ita ibagas haliharon, songon iya ibagas naliarin, saordo ita sama hita, anja ipabursi doron Yesus, anak ni ito ita umani sagala dosa. Ibagas solong ninay bata, domay sasap dosata, halaniay, patarido kon hita matanda-tanda pergulun na bayu, asangapan mabaninay batay babu. Amen. Hundul makuria. Inma Tuhan Yesus si parholongin, doma hamitobus humbay dosamin, sombah malah ia si paguluhin, ia doma nasab ganup dosamin. Paimay saksyon hita, hata hapor sayonta, mandoding hita humbani haleluya nomor 233 ayat 4 das subani ayat 7. Tuhan Yesus
lawan dosa min. Ase ipaturus ganup lakah min. Dihut ipabokot hamu surgain. Sonang ham marolop sadokah niin. Dodingkon hita ayat onom. Haholongi Yesus lawan dosa min. Ase ipatarus ganup lakah min. Dihuti baboko hamu surgai. Sonang hamarolo sadokah ini. Riap maita jongjong, saksion hita maha porsaya tain, songon na sinaksion niya ganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani nebata bapa, pargugo na sutarimbang, na manopalangit pakonta noon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhata, na tinubukon si Maria, sang nabi aliapan, marhite ton ni napasi, na manaron na parngit, bani panorang Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun na guru-turu, mula manggulong bani na mate, bani ari patuluan. Naik ku surga, anja hundul siyamun ne bata bapa, pargogo na sutarimbangin. Unjay maiya mulak magira, lao mangumi halak na manggulong pakon na uduk mate. Au porsaya bani toni na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsauran segala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon niya kula, pakon aguluan sa doka-doka. Amen. Hundul makuria. Arhita tingting, pakon tonggo pangapition, tangarhita lobe persembahan pujian, humbani Inang Roselinda Boru Purba, kepadamu ku berdoa. Tuhan
Salam, hubat tahaganupan, isa pahanami, kuria GKPS Padang Bulan, hun gedung gereja GKPS Padang Bulan, melalui live streaming. Salam ajaha horasma hubat tahaganupan, sonai homa hubani nasiam Bapak Inang, na mandihuti ibadah, melalui live streaming sadari on. Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan, selamat beribadah. Minggu 20 kon, Trinitatis, 25 Oktober 2020. Selamat ulang tahun homa yaton hanami hubani kuria GKPS Padang Bulan. Nomor ulang tahun bani saminggu on 10 Desember 10 sampai 25 Oktober 2020. Selamat ulang tahun hubani Basa Muda Nauli Jaya Seragi. Nama ulang tahun bani 10 Oktober. Inang Situa Linda Boru Purba, Bapak Sahala Maruli Tondang, Inang Elma Siska Sipayung, Andreas Silverius Sinaga. Nama ulang tahun bani 20 Oktober. Selamat ulang tahun homa hubani Inang Nuri Sitompul, Pakon Helsa Delima Sinurat. Nama ulang tahun bani 20 Oktober. Selamat ulang tahun homa ipadaskan nami hubani Bapa Nomensen Girsang, Inang Lustina Nainggolan, Bapak Bob Asaragi, Pakon Gwen Sepian Damhanik. Nama ulang tahun bani 20 Oktober. Selamat ulang tahun homai pada kami hubani Daniel Damhanik. Nama ulang tahun 24 Oktober. Selamat ulang tahun pada kami hubani Inang Hartati Sagala, Yare Gracia Saragih, Gabriel Gorga Girsang, Rahel Oktariani Saragih, Jogi Levi Sihoam, Si Ringo-Ringo, Pakon Fadriel Timothy Girsang. Nama ulang tahun bani 25 Oktober. Hanami pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, maka tahun selamat ulang tahun hubani nasiam, panjang umur hidup berkelimpahan, ipasu-pasu Tuhan ta Tuhan Yesus. Bapak Inang laporan keuangan boydo ididah kita bani ting-ting tertulis nadop iser hanami melalui grup atau peboy i-download hita hun website GKPS Padang Bulan. Ting-ting si pamasaon pakon nasihol si pamasaon. Na perlobe aima partonggoan. Partonggoan ta bani hari Jumat 30 Oktober 2020. Tetap OP ilaksanon hita secara live streaming, termasuk pukul 10 siang 30 WIB, anjaha tuan rumah aima sektor Betani, sektor Tolu. Ase boy idihuti hita, anjaha si parambilan bani panorang aima si tua gani si payung, para agenda Samas Justina Boru Sibarani, doa safat si tua Mariati si payung, singer Nyonya Situa Gani Sipayung, Nyonya Jekonia Seragih, Pakon Nyonya R. Simatupang, pemusik Aima Andre Sinulingga, naik koordinator oleh Situa Jekonia Seragih. Nah berikut ini Aima pembinaan warga jemaat. Bani hari Kamis 20 Oktober 2020, songon nasomal ipamasa hita do pembinaan warga jemaat ipukah mai pukul 10.30 WIB dengan tema mengenal dan memaknai masa lansia. Na ibu bahan Aima Pendeta Enida Girsang MTH. Salinari Bapak Inang hita haganupan yojur hanami ase hita haganupan lang pitah majelis tapi anggota kuria ase boima mandihuti pembinaan on ase lambin yarusi hita itandai hita sonah ada tongon masa lansia
Ase boy ihormati hita opung ta orang tua ta. Pakon boy homa hubani nasiam lansia idalani nasiam masa-masa lansia ibagas sukacita. Pembinaan boy dihuti melalui Zoom meeting. Sonai homa marhitehon live streaming hun GKPS Padang Bulan. Nah berikut ini ibadah bani GKPS Padang Bulan tetap OP secara live iban hita. Ay mana perlobe pertonggoan tetap iban hita hari Jumat 10 siah 30 wib permasuk ni. Anjaha ibadah hari Minggu jam 8.00 aima ibadah sekolah minggu remaja via Zoom meeting. 8.30 sekolah minggu, pukul 10 ibadah bahasa Simalungun, pukul 10 wib par guru manaksihon via Zoom meeting, pakon pukul 10 sore aima kebaktian berbahasa Indonesia. Asih dituhi tema ibadah on sesuai dengan seksi atau peruntukan nitene. Tupuan wanita online. Ipengat hanami use hubani khusus ni hubani wanita kurion adong do tupuan wanita online. Aima bani hari Selasa 27 Oktober 2020 mulai jam 10 wib. Anjahan amar tugas ijai holi aima pendeta Flora Hutagaol. Pandoding Nyonya Raymond Simanjuntak, dua safat Nyonya Henry Damanik, pemusik Fiona Damanik, editor Andri Purba, koordinator Nyonya Situa Serto Sipayung. Nah berikut ini pangapohon. Bani hari Minggu narohon sada November 2020, iban hitado pangapohon hubani naperlobei keluarga Bapak Jeffrey Sipayung, sektor 5, hubani Bapak Jamurdin Sinaga, sektor 6, hubani keluarga Bapak Arbanus Sinaga, sektor Tolu. Pangapohonon iban hita dop salose ibadah live streaming i gereja on, aima pukul 10 sada 30 wib, ase haganupan perutusan seksi pakon diakoni sosial roh mahita mandihuti pangapohon on. Naparpudi Bapak Inang iparaskan kami informasi COVID 10 siah khusus ni bani Sumatera Utara pakon Kota Medan 1 minggu terakhir 10 pitu dasku bani 20 Oktober. Bani grafik na itampiloh na nami dah kita jumlah kasus baru bani nasa minggu on i Sumatera Utara adong 702 orang kasus positif COVID sekitar 100 orang per hari. Total kasus di Sumatera Utara 12.380. Sonahuma i Kota Medan, boidah kita bani layarta, jumlah kasus baru seminggu terakhir bahat ni 236 halak, atape 34 halak per hari. Anjaha total kasus positif i Kota Medan 6.540 halak. Jadi martambah do OP terus Bapak Inang hita haganupan kasus positif COVID 10 siah i Sumatera Utara pakon i Medan. Halanyai panginduhan nami ase jaga hita menahan diri, ase haganupan aktivitas ta tetap hita memakai protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, pakon gati memburihi tangan. On mating-ting bata sadari on, Bapak Inang haganupan, saya dohar Tuhan ta terus na masu-masu hita, memberi hita kesehatan harjor giton ni akula, pakon memasu-masu haganupan horjata. Martonggo mahita. Dia tupa iha tahun hanami hubamu ale Tuhan. Nadop memasu-masu hanami secara khusus kesehatan nami, asibuy hanami beribadah bani panorang on. Boy ilo pusi hanami hari-hari nami ale Tuhan. Bani nasa minggu on secara khusus.
Halanya Tuhan terpuji maham. Nadop membere pasu-pasu nasunin jenges ni huban nami. Terima kasih koma haganupan kebutuhan nami. Bani nasa mingguon. Boy dapat hanami ibagas na cukup ale Tuhan. Anjaha boy hanami kembali dengan berpengharapan hubamu. Mengandalkan pasu-pasumu ale Tuhan. Boy hanami memasuki minggu na baru. Bani minggu sadari on ale Tuhan. Tuhan dong koma piga-piga hasoman nami. Marmalas nihur halani tambah usia ni sidea ale Tuhan. Martonggohan nami ale Tuhan ase hama terus na mengajari sidea. Merenungkan hidup. Merenungkan kasih Tuhan. Mamilang-milangi kebaikan Tuhan bani hagenup goluh ni sidea ale Tuhan. Ase boy sidea bersuka cita. Ase boy sidea marmalas ni uhur ale Bapa. Sonai homa tambah-tambaham hajur giton bani sidea. Tambah-tambaham malas ni uhur. Horja apakon sekolah ni sidea na bani namar sekolah. Ase patambah kam hapintaran ni sidea ale Tuhan. Patambah kam pengharapan iman hubani hatamu. Anjaha secara khusus Tuhan. Ase terus sidea semakin bertambah usia, semakin bertambah koma iman ni hubamu ale Bapa i surga. Terima kasih mabamu Bapa i surga. Yondos kon hanami homa haganupan ting-ting nadup ipadas. Nasihol pamasaon nami bani samingguon secara khusus ale Tuhan. Aseham na masu-masu. Sonai homa haganupan ibadah-ibadah. Pembinaan-pembinaan. Pertupuan wanita, pakon seksi-seksi. Sonai haganupan ale Tuhan, nadop i program hon hanami. Ase hama na masu-masuin haganupan. Ase boy jorei ale Tuhan. AGP terbatas secara live streaming atau secara online. Tuhan pakai ham hanami ale Tuhan. Berham hanami uhur. Ase boy inikmati hanami in ale Tuhan. Anjaha pergogoi ham homa haganupan kuryamu. Ase boy sidea mengalokasikan waktu ni sidea. Sonai homa mengalokasikan data handphone atau untuk internet, untuk mengakses haganupan. Sarana-sarana nadop ipersiapkan kuryamu ale Tuhan. Bapa i surga si soya-soya do ale Tuhan. Anggodoma ipersiapkan, tapi lang adong na mengakses kuryamu ale Tuhan. Tetapi ase berehama hikmat, hapintaron, rejeki berkat, ase boy haganupan kuryamu, secara khusus GKPS Padang Bulan, pakon haganupan hanami, kuryamu ijape mariana ale Tuhan. Boy semakin bahat manangar hatamu melalui fasilitas-fasilitas online ataupun streaming ya Tuhan. Holong maatemu ale Bapa i surga. Tuhan martonggohan nami homa ale Bapa. Hubani kuryamu na ibagas pergumulan ale Tuhan. Mungkin adong ale Tuhan kuryamu bergumul ibagas ekonomi. Name semakin susah bani pandemi on ale Tuhan. Berham bisuk ni uhur huban nami, hubani sidea ale Tuhan. Asa ibagas kepintaran nadop i anugerahkan ham hubani sidea. Kemampuan talenta nadop ibireham huban nami haganupan. Boy ai ipakehan nami ale Tuhan. Lahom mencukupi kebutuhan nami, mencukupi hari-hari nami Tuhan. Ai ma nahumbani pasu-pasumu. Anggulangi pasu-pasu ham humain ale Tuhan. Soya-soya do haganup usaha nami. Soya-soya do pambahenan nami ale Tuhan. Tapi anggodoma ipasu-pasu ham. Anjaharahan nami huma makurja. Inma gabe malas ni uhur. Anjaha persayahan nami Tuhan cukup doin haganupan. Ase berhama semangat na baru. Anjaha ulang putus asa. Hubani kuryamu na terus mencari untuk kebutuhan hidup. Atau mencari pekerjaan. Ase ham terus na masu-masu mendorong sidea ale Tuhan. Halani hamdo sumber ni hagadupan rajoki. Hamdo sumber ni segala kebutuhan nami. Pitah kubamu ma yondos kon hanami ale Tuhan. Mungkin adong koma pergumulan ibagas keluarga. Ibagas mandopakon masa depan keluarga. Nyombah pakon pasangan hidup. Tuhan hama nama kosehonin haganupan Tuhan.
campur tangan ham Tuhan bani haganupan keluarga. Mungkin adong perselisihan antara suami dan istri, halani pandemi, halani nahurang. Berham masih dia oleh Tuhan uhur, aseboy si dia saling menerima satu sama lain. Mengingat kembali sonaha si dia pajupah, marhitehon ni cinta mula-mula, kasih yang semula. Na ongga ialami si dia, ibagas pergaulan ni si dia oleh Tuhan. Aseboy si dia saling merendahkan hati, sujud di hadapan Tuhan dan memohon ampun dan bahkan kembali komunikasi baik ya Allah. Hamba masu-masu hubungan suami istri, hubungan keluarga, mungkin keluarga bapa hubani anak, nyombah inang hubani bapa, atau bapa hubani simatua, inang hubani simatua, atau pakon isi pa Tuhan na retak hubungan keluarga itu tengah-tengah ni kuryamu. Asehama campur tangan. Berham hanami merendahkan diri masing-masing oleh Tuhan. Ase tongon Tuhan situasi na berat langi tambahan nami bani kondisi komunikasi na kurang sehat oleh Tuhan. Tapi biarlah kami bisa melawan situasi pandemi ini dengan sukacita, dengan membangun komunikasi yang baik, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati satu sama lain. Sonai homa Tuhan hubani hanami na bergumul ibagas kesehatan. Mungkin adong na buritan ibagas COVID-10 sia. Ase bereham Tuhan imun na kuat. Daya tahan tubuh na kuat. Pasu-pasu ham Tuhan antibody ni sedia. Ase boy melawan virus on. Halani secara medis lapi adong obat, lapi adong vaksin. Tapi secara lahiriah doma iciptahon ham oleh Tuhan dong antibody bani akula nami haganupan. Halani ya Tuhan, ase marhorjama antibody na ibagas ni haganupan kuryamu na mangidap atau pena terpapar virus COVID-10 sia. Ase boy ilawan si dia. Anjaha boy sehat kembali oleh Tuhan. Sonai homa mungkin adong na bermasalah ibagas kesehatan, lansia atau pehalani hal-hal nalegan oleh Tuhan. Aceham homa na memulihkan si dia. Taringat hanami hubani orang tua nami oleh Tuhan. Bapa si tua Jack Siner Damanik, Bapa si tua Erhatari Horan, pakon inang boru girsang na homa ibagas kurang sehat ibagas penyakit oleh Tuhan. Sunai inang Nyonya Jamurdin Sinaga, pakon Nyonya si tua Jainal Haloho na boy idingat hanami bani panorongon oleh Tuhan. Anjaha persaya hanami bani panorongon haganupan kuryamu homa marsi sobut hasomani na ibagas na buritan oleh Tuhan. Ase marpasu-pasu maham Tuhan bani haganupan goran-goran na ipadaskan nami hubamu maritehon hanami hun gereja on pakon jemaatmu na sedang mengikuti na martonggo homasonari oleh Tuhan. Jamah kam masih dia oleh Tuhan. Bereham hamalumon anjaha bereham sukacita. Terutama Tuhan pengharapan na humbamu. Hamdo tabib yang agung na boy manambari haganupan virus itoruh ni tanganmu do oleh Tuhan, haganupan segala penyakit itoruh ni kuasamu do oleh Bapa. Sengdong penyakit nalang boy ipamalumham, sengdong situasi nalang boy ipadirham. Halanya Tuhan pitah kubamu do hanami marondos haganup do boy ibenham gabe tambar oleh Tuhan. Halani ay ipanginduhan nami hubamu marpasu-pasu ham anggo ipaha persayahan nami dokter sebagai dalan ni pasu-pasu mula pamalumhon si dia. Halanya Tuhan haganupan tambar na ipangan si dia oleh Tuhan. Boin pamalumhon pajorgitkon akula ni si dia. Pakon haganupan obat-obat nalegan oleh Tuhan. Baik itu secara mungkin terapi,
pakon nalegan ale Tuhan, pen hamain nalaho pamalumhon, dalanmu main haganupan ale Bapa. Tuhan, martonggo humahan nami Tuhan, hubani negara nami, pemimpin nami, Presiden Jokowi, pakon haganupan jajaran menteri, pakon pemerintah daerah, das kubani desa ale Tuhan. Beri am hikmat hubani sedia ale Bapa. Nalaho memimpin negara on, keluar humbani masalah COVID on ale Tuhan. Baik main nalaho menemukan vaksin, obat, pakon ase keluar homa humbani masalah ekonomi. Halani pengaruh COVID on ale Tuhan, buai do homa berpengaruh kubani ekonomi nami. Halani Tuhan, kerjasama yang baik, kejujuran dan kebenaran, ase aima palokot ham hubani sedia ale Tuhan. Ase di atas kejujuran dan kebenaran aima haganupan pimpinan nami ale Tuhan. Mulai paling tinggi presiden das kubani paling rendah di daerah-daerah ale Tuhan. Ase berdasarkan kejujuran dan kebenaran, takut akan Tuhan. Ijai masih dia marhorja ale Tuhan. Dengan ketulusan untuk mengabdi hubamu ale Bapa. On matongko nami ale Bapa surga. Anjaha haganupan homa martongko hanami hubani haganupan pemikir-pemikir. Pimpinan-pimpinan i negara on, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi-organisasi ale Tuhan. Ase hama-homa masuk-masuk si dia. Ase ulang memperburuk situasi dengan statement-statement ale Tuhan. Tetapi ase bui haganupan mendukung. Anjaha bui homa membahen lam-lam kondisi negara nami ale Tuhan. Lam-lam kondisi ni paruhuran nami manangar. Anjaha manangihon haganupan komentar baik itu di media sosial, pakon i siaran-siaran televisi, pakon channel-channel nalegan ale Tuhan. On ma harapan nami Tuhan, ase ulang gobir hanami, tapi tetap hanami mangondoskon haganupan situasi nami hubamu ale Bapa surga. Terima kasih mabamu Tuhan, bani ponorongon sihol hanami homa menjalo hatamu, nai padas ni juak-juakmu Bapa Samas Untung Suseno, ase hamba homa memakai anakmu on oleh Tuhan, hambamu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan yang dia sampaikan ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, bukakan hati kami dengan roh-Mu supaya kami diajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hanami martonggo mengucap syukur, anjaha mengharap, terpuji maham Tuhan. Amin. Tangihon ma dilo-diloni, haganupan kuryaniin, ase manjalo haluahon, nabidoman ni Kristusin. Pai may tangar hita, hata ni nebata, na ibobanhon Bapa Samas Untung Suseno MTH, pasirsir hita, uhur pakon pikiranta, marhita doding, haleluya, nomor 456, ayat sada, tolu, pakon opat, idilo Tuhan nebatata. Tuhan nai bakata haganu kurian ini ase manjalo haluaho nabi noman di Kristusi nagihon madilo-diloni bateleng hamba pingganggu ulang manosal holi dopni bayu jumni panorangku
nasirsir manangihonin, naseng ongga marsidalian, mambalosi Tuhanin, tangihon ma dilo-diloni, dodingkon hita ayat 3. Jupahan uli dogadupan, nasisir managihoni, nasengong damasi daria, mambalosi Tuhan tai. Tangihon madilo-diloni, bateleng hamba pingganggu, ulang manusal holidopi, bayu jumbi padarangku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyediakan hati dan pikiran kami, supaya Tuhan sendiri yang mengisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab jiwa kami lapar dan haus, dahaga akan Engkau air kehidupan. Siramilah jiwa kami dengan kebenaran-Mu. Selamatkanlah kami yang belum mendengar Injil-Mu, dan bebaskanlah kami dari pergumulan hidup kami oleh Injil-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, yang hari ini bersama-sama beribadah dengan kami dari GKPS Padang Bulan. Tema untuk khotbah hari ini seperti yang sudah disusun di dalam susukara, judulnya itu adalah Air Kehidupan, dan diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Jadi saya akan baca Injil Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-14, demikian di dalam bahasa Indonesia, firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air kehidupan." Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca itu adalah bagian dari diskusi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau kita membaca perlahan-lahan, maka kita akan mendapat kisah lebih awal di dalam pasal yang ketiga, yaitu diskusi antara Yesus dengan seorang yang terdidik. Dia adalah anggota dari Sanhedrin dan namanya itu disebut sebagai Nikodemus. Orang yang pintar sekali, yang cerdas sekali, dan secara sosial itu sangat tinggi, bahkan dia sangat dihormati di masyarakat. Lalu dia mempertanyakan tentang bagaimana caranya supaya dia bisa beroleh hidup yang kekal. Kemudian di pasal 3 bagian berikutnya, Yesus dan murid-muridnya, khususnya murid-muridnya mulai membaptis banyak orang. Dan kemudian ada diskusi di sana dari para pemimpin Yahudi yang mempertanyakan tentang siapa Yesus dan apa otoritasnya. Sehingga karena Yesus tidak mau berkonflik dengan mereka, maka Yesus kemudian meninggalkan tempat itu dan sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke Galilea. Jadi saudara perhatikan ayat yang pertama di pasal yang keempat bunyinya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ada beberapa hal yang menarik di situ yang saya akan sampaikan sebagai pendahuluan khotbah saya mengenai air kehidupan itu. Yang pertama adalah mengenai jalur perjalanan Yesus. Nah, kalau kita itu belajar tentang geografi saat itu, maka sebetulnya dari Yudea dari Yudea menuju Galilea itu bisa ditempuh menggunakan dua jalur. Jalur yang pertama itu dari selatan dia menuju ke utara ke arah Galilea, itu nanti akan ketemu dengan Samaria dan mereka itu belok ke kiri ke arah timur, menyusuri sungai Yordan. Lalu kemudian mereka harus belok ke arah barat lagi untuk tiba di kota Galilea. Dan ini jalur yang amat panjang, maksud saya, jauh sekali. Tetapi ini jalur yang selalu ditempuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak mau bertemu langsung dengan pemukimannya orang-orang Samaria. Jalur yang kedua adalah jalur yang lurus dari selatan arah bawah itu menuju ke Galilea, Yudea menuju ke Galilea itu langsung. Tetapi mereka harus ketemu dengan sebuah kota yang namanya Samaria. Dan kota ini adalah kota yang dihindari oleh orang-orang Yahudi. Tapi coba perhatikan nanti di ayat yang keempat Yesus bilang bahwa ia harus melewati jalur itu. Yang kedua itu saya akan menceritakan apa yang terjadi, kenapa mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu ditekankan oleh Yohanes bahwa mereka itu tidak bergaul. Nah, kalau kita baca ayat 9, kisah itu orang Yahudi tidak bergaul bersahabat dengan orang Samaria, itu diawali dengan penaklukan Israel Utara oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan setelah itu Asyur membawa ke dalam pembuangan orang-orang Israel itu. Dan masih ada remnant sisa-sisanya orang Israel yang kemudian itu kawin campur dengan orang-orang Asyur dan semua suku bangsa lain yang bukan Yahudi. Dan mereka akibat kawin silang ini punya banyak keturunan. Dan keturunan-keturunan itu kemudian disebut sebagai orang Samaria. Nah, kalau kita baca misalkan ketika Yerusalem dibangun ulang pada zamannya Nabi
Nehemia, juga pada zamannya Ezra, maka di Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Juga kitab Ezra pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 5, maka orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya asli Yahudi, mereka memutuskan untuk tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Jadi orang Samaria itu dianggap ras kedua karena suku yang bergabung antara Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Sejak saat itu mereka kemudian mendirikan rumah ibadahnya sendiri di sebuah gunung yang disebut Gerisim, dan mereka punya Alkitabnya sendiri menggunakan kitabnya Musa 1, 2, 3, 4, 5 Musa. Dan mereka tidak punya kitab yang lain selain itu. Jadi karena itu, mulai saat itu mereka tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu pengantar untuk kemudian kita mengerti apa yang terjadi di dalam konteks sejarah. Lalu kemudian perhatikan mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ada hal yang perlu kita ketahui secara kultural. Yang pertama, tidak boleh laki-laki bercakap-cakap dengan perempuan langsung berhadapan-hadapan dalam kultur saat itu. Apalagi Yesus dikenal sebagai guru, sebagai rabi. Maka pantang sekali seorang rabi Yahudi kemudian ngobrol dengan perempuan. Apalagi perempuan ini perempuan yang brengsek. Sebab nanti disebut rupanya perempuan ini adalah perempuan yang kumpul kebo dengan laki-laki yang bukan suaminya. Bahkan ketika nanti didiskusi dengan Yesus, Yesus kemudian mencoba bertanya, bawa kemari suamimu. Maka kemudian perempuan tadi bertanya, suami yang mana? Sebab yang tinggal denganku itu bukan suamiku. Dan Yesus kemudian tahu, karena memang Yesus adalah Allah. Ia kemudian tahu persis apa yang terjadi dengan perempuan ini. Bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan kebutuhan dasar yang paling dalam. Apa itu? Yaitu air kehidupan. Coba perhatikan, saya ulang lagi di pasal 3. Di pasal 3, Yesus berdiskusi dengan orang pinter namanya Nikodemus. Orang hebat yang terdidik. Status sosialnya tinggi sekali di masyarakat. Bahkan dia menjadi salah satu anggota mahkamah. Dia adalah anggota Sanhedrin, artinya punya posisi strategis. Dan dia pun berkata, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan Allah dan diselamatkan. Lalu bandingkan dengan pasal 4, di mana Yesus kemudian bertemu dengan orang sederhana, tidak terdidik secara moral. Mereka atau perempuan ini hidupnya tidak bermoral karena tinggal dengan laki-laki bukan suaminya. Secara sosial, di hadapan masyarakat, perempuan ini juga adalah orang yang tidak dihargai. Tetapi perhatikan, ayat yang keempat pasal 4 saya baca. Ia harus melintasi daerah Samaria. Perhatikan kata harus melintasi. Saya tadi sudah bilang, sebetulnya tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena pada masa itu orang Yahudi biasanya belok, tidak pernah masuk ke kampungnya orang Samaria untuk tiba dari Yudea menuju Galilea. Tapi di ayat 4 dia berkata harus. Harus ini merujuk kepada intensi. Intensi itu kesungguhan. Bahwa Allah rupanya punya plan ilahi untuk Samaria. Punya rencana ilahi untuk menawarkan kepada semua orang tentang air kehidupan itu. Jadi orang yang pintar seperti Nikodemus di dalam pasal 3, ia butuh air kehidupan. Seperti di pasal 4, orang yang tidak terdidik, yang moralnya pun di bawah standar, mereka pun butuh Yesus, mereka pun butuh air kehidupan. Dan maka di ayat yang keempat dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Coba ikuti percakapannya mulai ayat 5. Katanya, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Nah, ini Sikar itu sebuah kampung begitu ya, sebuah kota kecil saja. Dan itu kalau kita
lihat di peta ada jaraknya, ada ukurannya, semuanya lengkap di situ. Saya tidak usah perpanjang karena saudara nanti bisa cek sendiri. Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, ada yang bilang pukul 12 siang. Memang terjemahan LAI pukul 12 siang, tapi juga ada penafsir yang bilang ini jam 6 sore, jadi kita enggak begitu clear, tapi kita ikuti aja yang diterjemahkan LAI. Jam 12 siang. Artinya perempuan ini malu pergi pagi-pagi, lalu dia enggak mau ketemu tetangganya dan pergi siang hari ke sumur ini. Mungkin ini sumur satu-satunya di daerah situ ya. Saya juga enggak begitu tahu persis. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Aneh bagi perempuan Samaria ini. Sebab itu Yohanes memberi dalam tanda kurung sebuah penekanan. Mungkin terjemahan LAI atau apa yang memberi penekanan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Rupanya memang itu yang terjadi, tetapi Yesus menerobos batas-batas itu. Yesus menerobos batas-batas kultural, adat istiadat, dan budaya yang berlangsung di dalam sistem masyarakat. Demi sesuatu yang sangat esensial, bahwa ia mencintai orang berdosa, bahwa ia mencari orang berdosa, dan ia dengan sengaja punya plan, punya rencana untuk masuk ke kota Samaria, memberitakan kepada mereka bahwa mereka butuh air kehidupan. Nah, coba kalau saudara baca dan tanya lagi, kalau begitu apa itu air kehidupan? Nanti ketika saudara itu dapat Yohanes pasal 7, maka Yesus itu berkhotbah sambil mengundang orang-orang yang mendengarnya. Di ayat 37 bunyinya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau begitu air kehidupan itu apa? Itu adalah stempel ilahi yang Tuhan berikan di dalam diri Roh Kudus. Kepada siapa saja yang percaya, dialah Parakletos, sang penghibur agung, yang akan menjadi penghibur, pengantara kita, untuk kita kemudian menjadi ahli waris, mewarisi kerajaan Allah. Coba perhatikan yang pertama, Yesus dengan sengaja mencari, ingin menemukan orang-orang berdosa, dan ingin menawarkan kepada mereka jalan keluar dari pergumulannya, bahwa Yesus adalah air kehidupan. Kalau punya Yesus, air kehidupan itu akan diam, roh Tuhan itu, dan akan mengalirkan dari dalam dirinya aliran air kehidupan. Saya itu penginjil dan saya suka sekali dengan konseling-konseling. Jadi kebanggaan kami itu adalah ketika klien kami itu kemudian bilang ke kami, setelah 2 minggu saya tidak bisa tidur, saya sudah bisa tidur nyenyak lagi. Kenapa? Kecemasan, kegelisahan itu telah berganti dengan pengharapan. Injil itu mulai bertumbuh menggantikan kegelisahan dalam diri saya. Dan saya itu bisa istirahat dengan nyenyak. Hati kami sukacita sekali kalau mendengar laporan itu. Ada yang karena sukacitanya datang dia bawa oleh-oleh. Ada yang juga tidak datang, tidak bawa oleh-oleh. Tetapi sukacita kami bukan oleh-olehnya. Sukacita kami adalah kabar ketika satu roh manusia berjumpa dengan roh Allah dan dihiburkan oleh Roh Kudus yang adalah air kehidupan. Ada yang sudah lama sekali konflik dengan suaminya.
dengan istrinya yang sangat-sangat berat untuk diselesaikan. Sampai suatu hari dia menelepon, doa kita didengar Tuhan, Pak. Suami saya yang selingkuh itu sudah pulang lagi. Dan sudah janji sama kami anak-anaknya. Dia tidak akan mengulangi lagi, sudah ditinggalkannya. Istri selingkuhan dan anak hasil selingkuhannya itu. Kami sekeluarga sudah menerima bapak kami. Apa bapak ada di rumah, kami mau datang. Sukacitaku ada di situ. Manakala saya memberitakan Injil Kerajaan Allah, manakala bertemu dengan segala jenis orang dan segala macam pergumulan, dan mereka membutuhkan air kehidupan itu, dan ketika mereka mendengarkan Injil, lalu menerima Injil itu, air kehidupan itu tinggal di dalam hati mereka dan mengalir, memancar dalam hidupnya, mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang sulit tidur bisa tidur dengan nyenyak, karena kecemasan berganti dengan pengharapan. Yang sulit sekali mengampuni, sekarang dibebaskan dari kebencian itu, bisa mengampuni. Nah, saya rasa apa yang dilakukan Yesus ini mesti menjadi proyek utama gereja. Perhatikan ayat 4, dengan sengaja. Gereja di seluruh dunia mesti dengan sengaja, intensional. Untuk apa? Mencari dan mencintai orang-orang berdosa ini. Sama seperti Yesus, dengan sengaja. Dia tidak menghindar, dia tidak memilih jalur lain. Dia memilih jalan yang tidak biasa, yang ditentang oleh adat istiadat dan kultur budaya orang Yahudi. Dia menerobos itu dengan sengaja. Dan ini panggilan gereja, supaya kita sebagai orang percaya dan gereja sungguh-sungguh berniat dengan sengaja mencintai, mencari orang berdosa, dan mengabarkan kepada mereka tentang air kehidupan itu, supaya mereka dibebaskan. Kita tidak boleh terlalu sibuk dengan hal-hal yang bukan nilai utama dan panggilan utama kekristenan. Kita mesti sibuk mengurusi jiwa-jiwa, sebab untuk itulah kita dipanggil. Kita tidak usah sibuk sekali dengan hal-hal yang tidak dikerjakan Yesus, yang itu hanya alat untuk menolong kita mencapai tujuan. Sebab tujuan gereja dibangun oleh Kristus adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, memperkenalkan Injil Kerajaan Allah kepada Kristus Sang Raja. Organisasi hanya alat, gedung hanya alat, teknologi hanya alat untuk membantu. Tapi konten dari seluruh pelayanan gereja mesti isinya adalah mencintai dan mencari orang-orang berdosa untuk memperkenalkan air kehidupan. Nah, saya tidak tahu apakah gereja kita melakukan itu, tapi GKPS Padang Bulan karena pandemi tidak melakukan itu dengan seperti biasanya. Nanti setelah pandemi kita akan lakukan. Tapi gereja-gereja yang lain, ya gereja yang lain itu tahu dirinya sendiri-sendiri. Saya baca ayat 10, saya lanjutkan di pasal yang keempat. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Lalu kemudian perempuan itu mencoba berargumentasi di ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam. Dari mana kamu bisa dapat air hidup itu? Apa kamu lebih besar dari Yakob bapak kami, yang sudah minum air itu dengan anaknya, dengan ternaknya? Apa kamu lebih besar? Kemudian perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13.
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Nah, ini percakapan belum bagian akhir. Sebab kita berhenti di situ dan nanti saya akan lanjut ke beberapa ayat. Yesus kemudian berkata, kalau seandainya kamu tahu siapa saya, mestinya kamu itu sudah minta sama saya. Sebab kamu itu butuh air itu. Nah, ternyata di luar sana banyak orang yang butuh tetapi tidak tahu bahwa dia membutuhkan air itu, air kehidupan. Maka kemudian nanti dalam percakapan berikutnya, perempuan itu kemudian berdiskusi lagi dengan Yesus, dan pertanyaannya apakah perempuan ini bertobat atau tidak. Nah, saudara bisa langsung cek di ayat yang ke-39. Ya, 39 pasal yang keempat itu bunyinya begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Coba perhatikan, kalau di pasal 3 itu kisahnya Nikodemus. Nikodemus itu orang pinter, sehingga ketika diskusi dengan Yesus, bahan perdebatannya itu tingkat tinggi. Lalu kemudian dia sangat rasional dan lama sekali untuk percaya. Apa sih lahir baru itu? Apa itu dilahirkan dari air? Itu diskusi di pasal 3. Tapi di pasal 4 ini diskusi tidak panjang. Sebab ini orang sederhana, tidak begitu pintar, tidak banyak bertanya. Begitu dia dengar bahwa aku adalah air kehidupan, maka kemudian dia pergi dan dia ceritakan kepada semua orang di kampungnya itu. Dan ayat yang ke-9, maaf 39 katanya, di ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ayat 40. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lalu kemudian ayat yang terakhir 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Coba perhatikan. Apa sih responnya? Kemudian perempuan ini ternyata percaya. Dan dia mudah sekali untuk percaya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya itu lapar dan haus. Dirinya orang berdosa. Nanti kalau saudara baca keseluruhan percakapannya, dia ngaku bahwa saya tinggal dengan laki-laki yang bukan suami saya. Dan Yesus mengingatkan dosanya dan kemudian dia bertobat dari dosanya, lalu pulang dan dikabarkan kepada semua orang tetangga-tetangganya. Di sana ada orang yang mengingatkan aku akan segala dosaku. Ayo coba ke sana, jangan-jangan dia Mesias. Nanti kalau saudara baca itu di ayat sebelumnya, Yesus itu di ayat yang ke-25-26, nah ini pertanyaannya tentang Yesus, perempuan Samaria itu tanya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Nah di ayat sebelumnya sudah ngomong, kamu itu siapa? Apa kamu lebih hebat dari Yakub? Lalu Yesus menjawab, aku itu sebetulnya air kehidupan. Tapi mereka tidak paham. Lalu kemudian di ayat 26 Yesus menegaskan lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, Mesias itu, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 26. Setelah itu perempuan itu langsung pulang. Jumpa Yesus, bertobat, pulang dan kasih tahu tetangganya. Ada orang yang mengingatkan aku akan dosaku, yang menegur aku akan pelanggaran dan kesalahanku. Dan pastilah orang itu adalah Mesias. Ayo kita ke sana. Dan cerita berlanjut seperti yang sudah kita baca. Banyak sekali orang Yahudi yang kemudian bertobat. Maksud saya apa? Sederhana sekali, Pak. Yesus ternyata
dengan sengaja mencari dan mencintai orang berdosa. Yang kedua, Yesus juga rupanya ketika ketemu dengan saudara dan saya, menawarkan air kehidupan itu. Dan kalau saudara ragu akan dia, maka dia pun menjawab seperti jawabannya kepada perempuan ini di ayat yang ke-26, akulah dia. Kalau hidupmu itu sekarang kekeringan, kalau hidupmu itu sekarang kehilangan pengharapan, kalau kamu itu putus asa di tengah masa sulit yang begitu berat ini, maka akulah dia Mesias yang mungkin tidak bisa memberimu beras 10 kilo hari ini, tetapi bisa menenangkan hatimu yang gelisah karena beras 10 kilo itu. Dan orang lain akan kupakai untuk menolong, mencukupi kebutuhanmu. Sebab apa? Kebutuhanmu yang paling mendasar bukan beras. Kebutuhanmu yang paling mendasar bukan kesehatan jasmani. Kebutuhanmu yang paling mendasar bukan makanan dan minuman. Kebutuhanmu yang paling dasar adalah perjumpaan personal dengan dia yang adalah air hidup itu, Mesias itu. Dan kalau engkau menerimanya, maka air kehidupan itu, damai sejahtera yang datang dari Parakletos itu akan mengalir dalam kehidupan saudara sekarang. Saudara dimanapun saudara berada yang ikut beribadah, Anda mungkin dengan handphone, Anda mungkin dengan laptop, Anda mungkin salurkan ke televisi. Ingat yang saya katakan, saya tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan saudara. Tapi kabar baik pagi hari ini adalah Tuhan mencarimu. Yang kedua, saya tidak tahu saudara itu seperti Nikodemus, orang yang pinter, suka berasionalisasi, berdebat tentang siapa Yesus dan lain sebagainya, dan menganggap Yesus itu hanya konsumsi kognitif saudara. Tuhan pun mencarimu dan menawarkan air kehidupan kepada saudara. Atau saudara seperti perempuan Samaria ini, yang sudah letih lesu dengan pergumulan, bahkan susah sekali hidupnya. Dia tahu bahwa hidupnya ini berdosa, tapi tidak bisa keluar. Dia tahu bahwa hidupnya itu salah, dia berselingkuh, tapi mau bagaimana lagi? Saudara mungkin tahu bahwa itu salah, tapi saudara nggak bisa keluar, sebab saudara sudah terjebak di situ. Mau bagaimana lagi? Terjebak di dalam dosa-dosa lama, terjebak dalam perselingkuhan seperti perempuan ini mungkin, terjebak dalam dosa kerakusan, ketamakan, memanfaatkan kesempatan di orang yang susah seperti sekarang untuk hanya memuaskan keinginan saudara, dan saudara menikmati itu. Saudara tahu bahwa ini salah, ini tidak betul, ini mesti diubah, tapi saudara tidak berdaya. Yesus kemudian berkata, aku dia, aku Mesias itu, aku yang akan memberikan kepadamu kelepasan. Saya tidak tahu persis keadaan saudara, tapi yang saya tahu persis adalah kebutuhanmu yang paling dalam adalah perjumpaan dengan Kristus secara personal. Bahwa saya butuh engkau roti hidup. Bahwa hatiku kosong kalau tidak diisi oleh roti hidup itu. Bahwa jiwaku merana sekalipun saya memiliki semuanya. Bahwa jiwaku sepi sekalipun saya tinggal di dalam keramaian dan menikmati segala macam yang dinikmati orang lain. Parakletos yang adalah Roh Kudus itulah air kehidupan. Jika engkau menerimanya, menerima Yesus yang adalah air kehidupan itu, maka katanya air kehidupan itu akan memancar. Ayat 14 saya ulangi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini spiritual, ini spirituali. Ini air bukan air sumur Yakub. Ini adalah Roh Kudus. Saya baca bagian berikutnya ayat 14 bagian B. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Anda terjebak dengan dosa dan tidak bisa keluar, Yesus mengulurkan tangannya, mari datang padaku. Sama seperti di pasal 7 tadi yang saya baca, ketika Yesus menghadiri sebuah pesta keagamaan, dan di sana Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Apakah saudara mengalami seperti yang dialami wanita tadi? Apakah saudara mengalami seperti yang dialami Nikodemus tadi? Apakah engkau adalah salah satu orang yang ditawari Yesus kalau engkau haus? Mari datang minum kepadaku, akulah air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah inti Injil yang mesti diberitakan. Inilah inti dari iman Kristen dan inilah core belief-nya orang percaya. Bahwa Yesus air kehidupan itu mencintaimu. Seberapapun dosa-dosamu, Ia mencarimu. Sekalipun engkau sembunyi di tempat yang tersembunyi, Ia menemukanmu. Apakah engkau mau mengangkat tanganmu dan berkata, saya adalah orang yang haus. Jiwaku ini yang kering dan saya ingin dipuaskan oleh air kehidupan. Kiranya Tuhan mengejar saudara dan berjumpa dengan saudara. Kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami diingatkan oleh Yohanes, oleh firman-Mu, bahwa Engkau adalah air kehidupan. Dan barang siapa meminum air itu, maka di dalam hati kami akan mengalir aliran air kehidupan yang memancar sampai kekekalan. Pergumulan di dunia ini kadang membawa kami ke dalam kekeringan. Musibah, bencana, dan kesulitan hidup seringkali menyeret kami ke tempat yang kandas. Sehingga hati kami itu di tengah-tengah begitu ramainya dunia ini mengalami kekosongan. Sehingga kami itu terikat, terjebak dengan dosa-dosa yang sangat kami cintai. Seperti perempuan Samaria tadi itu Tuhan. Kami tahu, kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak melakukan firman-Mu. Bahwa kami melanggar hukum-hukum-Mu. Kami telah berselingkuh secara spiritual dengan daging dan dosa-dosa kami. Melalui kebiasaan kami yang buruk. Melalui sikap kami yang salah kepada sesama orang percaya. Sebetulnya kami adalah perempuan Samaria itu Tuhan. Tetapi hati kami kadangkala sulit dan lambat untuk percaya. Berikanlah kami hati seperti dia yang bersegera. Bukan hanya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Tetapi membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa air kehidupan itu sudah mengubah hidupku. Air kehidupan itu sudah memperbaharui jalan pikiranku. Air kehidupan itu sudah membawaku ke dalam perjalanan hidup yang baru. Marilah bersama-sama dengan aku meminum air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, air kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk memberi persembahan. Paima yondos konhita galangata, tangar hita malobe hatani naibata, nagabe onjolan bata lahu manggalang.
Aima tarsurat Bani Heber 13 ayat yang ke-16. Mambaen nama dear apa namar si bere-bere, ulang mahalupaho nasiam ai. Ai kalangan nasonai do i harus suhkon naibata. Sonari ondoskon hitama kalangata. Hatani cahuba si padame julma akan mengiringi kita. Hatani Jehovah si padame julma magoluhani in maras mingguhun na mangapohun na marhorui gogoh dinai batakin paluahon na posaya ubay ganun dosa. Induan ojolan dato tak manahan sarokani in hajong-jonganku in pangajamanku hagoluhani saito tapagogohki mangirikon bayhatani lau pasang rosuni. Martonggo mahita mangondoskon kalangata ubani naibata. Ham Tuhan naibata papanami harohani haganuk. Hun bamu do harohani pasu-pasu hubanami. Ibere ham do banami golu apa hagoluhan nari-ari. Ham Tuhan ijo niondoskon hanami. Aha hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop piniremuin banami. Saya lambin margogoh matongon hanami. Iha somani idop ni uhurmu. Apa pasu-pasumu bani namandalan kon hurjanami. Papasing hamma galangan nami. Kinalangkon nami. Onbe galangan na misbo ilobemu. Ase lambin i argahon hanami. Tongon dear nilayakmu. Humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amin bamu sadokahni dokahni. Bamu sadokahni dokahni awono Yesus Tuhani amalah hangkanu
Ham bapa namina inagoriatas, sai nama pasing makoranmu, sai roh maharajaunmu, sai saut maharosuhni uhurmu, inagori tongahon, songon na inagoriatas. Beri hamma panami sadarion, hagoluhan nari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, pani dosa ni hasoman namar dosa dopa hanami. Ulang hanami pobai hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Hai hamdosi pada harajau, pakon hagogo, apa hasangan sadokani dokani. Lahu manasiam janah baritahon nasiama itongah-tongah ni sipaju begu-begu hamuliauni, itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan pinahin niai. Jalu hitama pasu-pasu, humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai bata mahita. Isondang kon Tuhan nai bata mapohini hubata. Janah maidop mauhurni mangidahita. Idopak kon Tuhan nai bata mapohini hubata. Janah ipasorap madameni bani tondui tabe. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Kami dari GKPS Padang Bulan, kita bertemu lagi di minggu yang akan datang di channel yang sama. Tuhan memberkati.